balik ke Kak Igun sendiri, perjalanan Kak Igun dan cerita mengenai hijrahnya, gimana biar Kak Igun bisa Oke, Igun ini kan Bunda ini kenal Igun itu kan di tahun, jadi zaman Bunda bergaul sama Olga, sama Igun nggak terlalu deket. Olga Ruben tuh terlalu deket, udah kayak anak sendiri. Bahkan Bunda kalau Bunda nggak suka Bunda langsung merepet gitu. Jadi kalimat Bunda ini udah biasa. Bunda judes banget sih, ini menyablak bener. Nah Igun itu memang dia orangnya yang kehidupannya tuh udah hampir kayak Bunda juga, yang suka kadang-kadang keluyuran gitu. Nah dengan dia hijrah itu ya karena gini, ketika Tuhan diam, ketika Tuhan itu membimbing manusianya, itu adalah pilihan. Banyak orang gini, jadi gini, setiap ya Tuhan pilih manusianya untuk ke jalan dia, itu adalah pilihan spesial. Jadi ketika Igun hijrah itu adalah udah pilihan Tuhan. Mungkin masih banyak di belakang Igun manusia-manusia yang kok gue belum dapet. Karena kalau udah katanya hati kita udah terdetak bahwa gue pingin dekat sama Tuhan, itu udah beda sama orang yang ibadah tapi nggak ada panggilan, hanya rasa gengsi, rasa malu, rasa takut sama orang, itu beda. Igun itu kan nggak terkenal orang yang alim, dia yang kesana kemari, tiba-tiba dia berubah karena memang udah ada panggilan. Bener nggak Bu? Bener kan? Jadi nggak semua orang akan diambil, nggak semua orang itu dipilih oleh Tuhan ke jalan dia. Semua pasti Tuhan memilih dulu, makanya itu spesial. Itu kayak Bunda seperti ini gitu. Maksudnya di sekian manusia ini Bunda jadi diangkat, terkenal, viral, itu kan udah pilihan, sama kayak Igun. Jadi Bunda seneng dengan hijrahnya Igun karena Bunda tahu gitu. Maksudnya Bunda juga merasa kayak terharu bahwa kok Igun bisa ya gitu. Mungkin dia nggak sadar, mungkin dari dia berbuat baik dengan secara, taruhlah misalnya dia cuman ya udah deh gue pingin sumbang sana sumbang sini, tiba-tiba dengan ketidaksengajaan tadi Tuhan lihat, ya udah gue kasih lo untuk lo lebih mengerti sesuatu yang baik lebih banyak lagi. Jadi kayak tadinya hatimu jauh gue deketin, kata Allah, karena kan Tuhan itu maha membolak balik setiap hati hamba-hambanya gitu. Kak Igun, perubahan apa sih yang pernah dirasakan sama Bunda sama Kak Igun sendiri? Lihat gimana sih perubahan Kak Igun setelah hijrah? Dia tidak seperti dia tidak ada perubahan, sama seperti dia orang yang lucu, orang yang tegas, tapi dia lebih sholatnya lebih terjaga, itu satu. Dia yang tadinya ya tidur aja kadang bangunnya jam 8 pagi, sekarang kadang-kadang dia sholat tidur lagi, itu luar biasa. Ketika dia melaksanakan ibadah sholat di waktu ketika jam 5 atau jam 6, setengah 4 dia udah bangun, di saat lagi tidur nyenyak, itu udah luar biasa. Badannya bergerak aja udah kayak, nggak semua orang bisa mau begitu. Kita nggak usah munafik. Ada orang yang bisa cepat, ada orang yang bisa. Bunda aja kadang-kadang menunggu, ya udah jam berapa ini, karena Bunda sholat dulu baru tidur gitu. Kalau Igun sekarang dia udah buat tempat rumahnya udah tempat spesial sholat. Kan dia kamar mandi yang itu dirubahnya tempat sholat. Jadi udah banyak perubahan. Sampai ngangkat kartu kredit juga kan katanya. Iya, sampai pokoknya dia yang berbau riba dia buang. Tapi bagus, biar. Jadi kayak karena di usia kita yang sekarang Igun udah mendekatin usia yang udah kayak Bunda. Dia kan masih di bawah Bunda jauh ya. Mungkin 47 46 gitu ya. Bunda kan udah 52. Maksudnya nah terus mungkin kedewasaan itu semakin ada ketika usia kita semakin bertambah. Ada orang semakin tua makin kayak anak-anak, otaknya nggak dipakai gitu loh. Kalau Bunda makin tua makin mendekat kepada Tuhan. Soal Bunda seperti ini adalah perilaku yang nggak bisa dirubah. Maksudnya keluconan, gaya Bunda bicara itu udah memang begitu, di keluarga juga sama. Itu semua udah terjadi. Tapi kedekatan sama Tuhan itu lain lagi apanya, tempatnya gitu. Kan nggak semua orang gitu. Seneng sih dengan Igun berubah. Kalau kayak Igun juga yang sering sedekah, kayak sedekah subuh gitu, gimana mungkin Bunda ngeliat? Ya itu yang Bunda Igun itu kan dia pokoknya kadang-kadang Bunda bilang Igun sedikit jangan terlalu diperlihatkan hal-hal yang misalnya kebaikan itu, karena takutnya hati itu kan
setipis kulit bawang ya, gampang tek jatuhnya, nanti dianggap walaupun niatnya baik, tapi kalau bisa jangan ini gitu. Igun kan orangnya memang Igun jiwanya tulus. Dia tulus bagaimana dia sama Bunda. Dia memupuk Bunda, dia ngajarin Bunda. Dia nggak mau Bunda terkenal tapi nggak menghasilkan. Dia maunya Bunda jangan, walaupun dia bilang memang niat Bunda nggak mau cari duit, tapi sayang gitu. Orang sepertimu bisa dapat duit. Kan nggak mungkin selamanya kamu kerja di McDonald. Siapa tahu masa tua kamu akan punya rumah di Indonesia, kamu nggak punya rumah. Benar juga sih. Gitu, terbuka lah gitu. Igun tuh sangat dewasa dalam berpikir. Ntar Bunda masih betah. Kan lagi rame nih Bun, yang Kak Igun gendong balita nih. Nah, itu gimana dulu? Jangan dipotong-potong kalau di TV ya. Iya. Panjangin terus. Iya. Ntar kalau udah Igun baru berhenti. Mau nikah katanya doain Bun. Apalagi Pengen nikah kayak Jadi yang Kak Igun gendong balita nih Bun. gendong belita. Balita anak kecil di Siapa? Kak Igun. Terus Ada video. Belum lihat ya. Belum lihat. Dibilang sudah cocok. Tapi sudah cocok, udah punya anak gitu. Nah, Bunda ya gimana Igun nih, Igun laki-laki ya. Laki-laki yang memiliki syahwat kepada perempuan. Jadi menurut Bunda ya mungkin saat ini waktu sebelum dia hijrah dia masih main-main dengan hatinya, dia belum mau nikah, belum pingin punya perempuan. Tapi setelah dia merasa bahwa dia hijrah adalah nikah itu adalah sunnah, mungkin dia benar memang dia pingin berumah tangga. Cuma kita nggak bisa memaksakan kapan dia mau gitu, karena itu kembali ke manusianya. Kita nggak boleh suruh kapan kalau nikah, kapan lu kawin, itu nggak boleh. Itu hak asasi manusia udah kita langgar. Kata Kak Igun katanya lagi deket sama perempuan, Bun. Bunda tahu nggak sih kira-kira kayak curhat-curhat Bunda kayak gitu? Nggak pernah tahu, nggak tahu deh. Ayu Tinting mungkin nggak? Hah? Kayaknya sih katanya bule karena biar nikahnya tuh. Halah. Kata Kak Igun tadinya bule gimana mungkin kalau. Bule mana? Bule Spanyol. Rusia katanya Rusia pengen Oh Rusia ya, katanya. oh bisa jadi merubah keturunan. Igun kan ganteng, tinggi, ya kan? Ya Igun kan ganteng. Sayang aja Igun udah Bunda anggap sebagai anak. Kalau Bunda masih muda mau juga kawin sama Igun. Tapi kan Igun udah kayak anak sendiri, jadi nggak mungkin. Jadi bertuanya aja ya. Igun tuh ganteng loh waktu zamannya dia masih belum sekarang ini. Dia cakep, tinggi, laki-laki banget, jenggot ada ininya kan. Iya. Sayang Bunda udah kayak mamanya dia, iya kan? Iya kan, kalau Bunda nggak kenal dia mungkin Bunda suka juga sama dia. Igun kan ganteng, manis, mukanya kayak orang-orang Pakistan, kayak orang Arab, kayak Spanyol, ya kan? Dan dia juga sayang, Igun orangnya sayang. Dia akan perhatian sama perempuan. Dia akan menjaga istrinya kalau dia punya istri, ya kan? Bun melihat si Kak Igun makin berkembang seperti apa Bun? Ya bersyukur karena dia orang yang gigih dalam mencari duit. Dan dia tuh banyak sekali kenalan dia, relasinya banyak bang. Igun tuh terkenal baik di mata teman-temannya. Dan selalu tidak mau ikut campur urusan orang. Dia lebih baik berbisnis, mencari rezeki daripada dia berkomentar hal masih mending. Kalau Bunda kan kadang lagi live dipancing-pancing sama anak setan. Gitu. Nanya apa lagi? Sebelum udah muak. Bun, Kak Igun bilang kalau nikah sama. Kalau udah muak jangan nanya kau. Apa? Kak Igun bilang kalau nikah sama bule itu simpel nggak ribet karena kita. Itu tuh mulu yang lain dong Tanggapan Bunda gimana Bun? Iya kalau dia memang mau kawin sama bule karena pingin punya anak Hindu, biarin aja. Siapa tahu anaknya cantik, model. Igun kan ganteng. Kawin sama orang Rusia, cantik dong jadi. Iya kan? Oke deh. Makan apa? Nanti.